Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober ini ya. Oh, dibuka dengan sangat manis. Ada apa nih? Kayak ada sebuah kontradiksi nih dalam hubungan ini, tapi lebih kepada kayak kamu menentukan pilihan dalam konteks hubungan romantis ya. Karena konfliknya itu konflik batin di dalam diri kamu tentang orang ini. Terus sangat mungkin ini terhubung sama orang masa lalu atau bisa jadi kamu pernah kenal orang ini dan kamu punya cerita tertentu sama dia, itu yang membuat kamu kayak 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 ada konflik batin di dalam diri kamu. Atau bisa juga ada keberadaan orang lain dan ada orang dari masa lalu ini yang bikin kamu berat untuk memilih ya. Dan kemunculan orang ini di luar dugaan kamu, tapi dia mau datang lagi sih di hidup kamu gitu, kayak berusaha bilang, gue udah jadi orang berbeda, lu juga udah jadi orang berbeda, kenapa kita nggak coba lagi? Seperti itu ya, kayak ada momen yang mempertemukan kalian, atau bisa jadi dia yang memang datang kembali di hidup kamu. Terus ada jadi kayak highlightnya nih, memang ada hal-hal lain yang akan muncul temanya di bulan Oktober, tapi highlightnya ini tentang hubungan romantis kamu. Dan ada konflik batin di dalam diri kamu, bukan dalam artian ini sesuatu yang berat, tapi lebih kepada menentukan pilihan antara ada orang lama, orang baru, atau orang lama ini kamu kasih kesempatan lagi atau enggak gitu. Temanya bulan Oktober ini buat kamu adalah desan ini sesuatu hal yang menyenangkan ya, optimis, ceria, hangat. Terus ada hal-hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu di bulan Oktober ini. Terus bisa juga ini mengindikasikan kelahiran anak dalam rumah tangga kamu, atau ada pemulihan inner child, atau energi kreatif kamu tuh kamu channeling gitu dengan cara yang berbeda yang kamu mungkin gak coba sebelumnya gitu. Misalnya kamu yang tadinya gak pernah nyanyi, kamu belajar nyanyi, atau kamu mulai bikin video-video nyanyi atau ngedance, atau tadinya kamu gak ngelukis, kamu sekarang belajar ngelukis, seperti itu ya. Lalu bergerak dengan kecepatan tinggi itu, ini bisa jadi kamu yang lagi on fire nih dengan sesuatu energi kreatif kamu, kayak kamu punya banyak ide, banyak energi kreatif, dan kamu lagi punya banyak energi untuk hal itu. Atau ini ada orang yang mau datang di hidup kamu dengan kecepatan tinggi dan melihat kamu sebagai orang itu tadi. Mungkin karena kamu udah berubah ya, si orang dari masa lalu ini datang lagi, kayak dia gak mau melewatkan kamu ya. Dan aku melihat sih orang ini udah cukup banyak berubah gitu, karena posisinya ada blessing kamu adalah King of Swords gitu, King of Swords dan The Lover. Orang ini kalau orang dari masa lalu aku melihat dia udah banyak berubah, dan King of Swords ini ketika jadi blessing kamu, dan terutama dalam konteks hubungan romantis ya, ini orang yang udah posisinya cerdas, bijak, dia udah melewati banyak hal gitu, dan level kebijaksanaan, level kedewasaannya berbeda gitu ya. Jika di konteks hubungan romantis gitu. Jika bukan di posisinya hubungan romantis, karena di blessing kamu, bisa jadi King of Swords ini adalah orang yang akan membantu kamu, atau mentor kamu, atau semacam sosok yang inspiratif buat kamu ya, yang menginspirasi kamu untuk melakukan sesuatu, melakukan perbedaan, membuat perbedaan di hidup kamu. Dan blessingnya, lalu lovers ini di blessing kamu, bisa jadi ya ini hubungannya dengan konteks hubungan romantis, atau melakukan sesuatu hal yang kamu seneng gitu, melakukan sesuatu dari hati, entah itu pekerjaan, entah itu yang berhubungan dengan kreativitas, atau ada hal-hal yang kamu seneng gitu melakukannya, dan kamu melakukan itu dari hati gitu, atau membuat pilihan dari hati. Membuat pilihan dari hati gini, misalnya walaupun di satu sisi yang tadi ya, dengan hubungannya ada dari orang masa lalu ini, di satu sisi gitu ada konflik batin ya, tapi kamu mungkin sebagian dari kamu nih, kamu tahu nih, kamu juga masih ada perasaan sama si orang ini ya. Dan terserah kamu gitu, kamu mau melakukan sesuatu karena di hati kamu itu berbicara sesuatu, atau enggak terkait dengan si orang masa lalu ini. Karena apa? Nih, yang jadi tantangannya ini udah jelas banget gitu. Ini orang dari masa lalu mau datang, mau nawarin sesuatu, entah itu perdamaian, permintaan maaf, atau kita coba lagi ya. Ini kalau berbicara konteks hubungan romantis. Tapi itu dia jadi tantangan antara kamu konflik batin, kamu banyak mikir, atau bisa jadi juga sorry buat noise-nya ya, atau bisa jadi juga kayak kamu merasa
kalau bukan konteks hubungan romantis kayak gini ibaratnya, ada pintu kesempatan bisnis baru, ada yang nawarin kamu kerjaan, ada yang nawarin kamu kerja sama, ada yang mau ngasih kamu sesuatu. Terus yang jadi tantangannya adalah ketika kamu, kayak aku dapet tema self sabotage nih dari beberapa reading, kayak ketika kamu dapet sesuatu yang kamu mau atau yang kamu tunggu, misalnya konteks pekerjaan atau goals atau pencapaian yang kamu capai, terus itu kesempatan datang di hidup kamu, tapi justru kamu yang merasa bahwa gue bisa nggak ya, gue pantas nggak ya, atau ini kayaknya terlalu bagus deh untuk datang di hidup gue gitu. Jadi kayak sebenarnya ada skenario yang kamu bikin di kepala kamu yang membuat kamu kayak semacam mempertanyakan hal ini yang justru kamu tunggu selama ini. Itu ya yang jadi sebuah bahan refleksi untuk kamu di bulan Oktober ini. Ada kesempatan, ada tawaran, ada pemberian yang mungkin datang di hidup kamu, tapi justru kamu yang di dalam diri kamu tuh kayak ada yang bertentangan gitu. Tapi kalau memang ini sesuatu yang negatif ya enggak gitu, jauhkan. Bisa bedakan mana yang sebenarnya kamu mau dalam artian positif, atau misalnya godaan duniawi itu, misalnya ajakan untuk menipu, berjudi, kayak gitu kan ya kamu tahu jelas itu bukan sesuatu yang positif gitu. Bisa bedakan ya. Nih, lihat. Semua yang berhubungan dengan perasaan selalu ada momen berpikir atau selalu ada kontradiksinya. Lihat ya. Nih lihat, aku kasih tahu. Ini lovers posisinya ada di blessing kamu. Ya, ini lover posisinya ada di blessing. Ini two of cups posisinya ada di tantangan kamu. Dua kartu ini bisa berbicara tentang hubungan romantis, tentang ada seseorang yang mau ngasih hatinya ada orang yang mau ngasih hatinya ke kamu gitu. Tapi posisinya yang satu di blessing, yang satu jadi tantangan. Jadi kayak reading kamu kali ini kalau berbicara tentang hubungan romantis ya, kayak ada sebuah kontradiksi gitu, dan kontradiksinya itu ada di dalam diri kamu ya. Ada momen dimana kamu banyak berpikir gitu, apa yang perlu aku lakukan dengan situasi ini, dengan orang ini. Lihat ya, di sini ada yang mau ngasih sesuatu, yang menawarkan sesuatu. Di sini juga ada nih Ace of Cups, ada sesuatu yang baru dengan hati kamu, ada yang mau ngasih hatinya ke kamu, tapi kayak kamu mikirin. Dengan si hermit ada di sini, ada yang lagi mikirin, ada yang lagi banyak berkontemplasi, apakah aku coba lagi, apakah aku kasih kesempatan lagi. Komunikasi itu datang dan konfliknya ada di dalam diri kamu, ya, seperti itu. Orang ini, tadi aku bilang, datang dengan kecepatan tinggi, kamu bahkan gak duga orang ini datang kehidupan kamu lagi, tapi disitulah yang jadi hal yang perlu kamu bukan pikirkan sih, yang kamu perlu lihat gitu. Jadi karena aku sudah kasih intro nih, sebuah reminder buat kamu ketika itu muncul, kayak kamu juga sudah mendapat tanda-tanda dan sinyal-sinyal, oh iya, jadi gak terlalu kaget ya dengan kemunculan kembali orang ini. Secara general ini temanya asik banget ya. Kalau misalnya pun gak berbicara tentang hubungan romantis, di sini tema kamu udah desan gitu, blessing kamu lovers. Melakukan sesuatu dari hati, membuat pilihan dari hati, dan ada hal-hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu. Juga kamu lagi on fire nih untuk melakukan sesuatu ya, yang berhubungan dengan energi kreativitas kamu. Atau ekspresi ide-ide kamu yang baru. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Broken heart, caring connection, financial constraint. Dengan ini ya, yang tadi aku bilang, karena tadi tema kamu desan, kalau misalnya ada kondisi finansial tertentu selama ini, terutama kamu yang lagi struggling, ada kesulitan atau tantangan tertentu dengan finansial, dengan desan di sini jadi tema kamu, aku melihat ada improvement ya, dengan kondisi finansial kamu, mungkin dengan customer, klien kamu, dengan sales kamu, terus juga mungkin yang tadinya gak punya pekerjaan, terus kamu ada melihat nih pintu-pintu terbuka atau peluang-peluang bisnis yang baru untuk kamu tindak lanjuti di bulan Oktober ini. Dan ini kelanjutannya ya. Mungkin ini ada hubungan yang sempat berakhir sebelumnya, tapi pilihannya ada di kamu gitu. Bisa jadi yang tadi aku bilang di awal ya, ada orang lama sama orang baru, atau konflik batinnya itu berhubungan sama orang lama. Kamu tahu kamu masih ada perasaan, tapi di satu sisi kamu mau mengulang lagi atau enggak, kamu mau ngikutin hati kamu atau enggak, kamu masih mau memberi kesempatan sekali lagi sama orang ini atau enggak, atau sama hubungan ini ya. Oke, kita tutup dengan satu pesan lagi sebagai pesan penutup. Believe in the impossible. Impossible. Mungkin kamu berpikir ya bahwa kemunculan orang ini adalah sebuah kemustahilan gitu. Kayak kamu nggak pernah terpikir, walaupun kamu masih ada perasaan, kamu nggak pernah terpikir akan ketemu lagi atau orang ini akan datang di hidup kamu lagi. Atau gini, ada hal yang mau kamu manifest, yang kamu mau banget terwujud di hidup kamu, tapi kamu berpikir kayaknya bisa nggak ya, mungkin nggak ya. Ini sebuah reminder buat kamu. Jadi ketika hal itu beneran muncul di hidup kamu nggak jadinya self sabotage gitu. Kamu yang menyabotase
hal baik ini, hal indah ini yang mau datang di hidup kamu gitu dengan skenario yang kamu bikin di kepala kamu gitu. Kayak aku pantas nggak ya? Ini beneran nggak ya? Ini too good to be true nggak ya? Hal-hal semacam itu. Jadi percaya gitu, kamu bisa dapetin apapun yang kamu mau. Bahkan kemunculan orang ini juga sebagian dari kamu adalah sebuah kemustahilan, tapi pada pada akhirnya ketika orang ini muncul kamu jadi kayak wow gitu, atau ada hal lain yang gak berhubungan dengan hubungan romantis, hal-hal yang mau kamu wujudkan, percaya kamu bisa dapat itu semua ya. Ini sebuah reminder dan sebuah konfirmasi buat kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.